Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman modern, banyak bermunculan penyanyi-penyanyi baru. Zaman semula, zaman YouTube, semuanya berlomba-lomba untuk tampil. Tapi kita lihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah bukan penyanyi-penyanyi yang berbakat, tetapi penyanyi yang memang mengandalkan editing suara aplikasi. Melalui aplikasi, suara yang cempreng jadi bagus, diatur sebaik mungkin. Nah, makanya sekarang kalau misalnya kita pada saat ini kedatangan tamu, ya, nanti kita perkenalkan. Yang saya tahu adik kita ini memiliki bakat nyanyi yang bagus dan juga punya pengalaman karena lahir dari dua orang tua yang juga sama-sama seniman. Iya. Iya, makanya nanti kita coba untuk berbincang-bincang sedikit tentang apa yang menjadi harapannya, apa yang kira-kira akan dijalankan supaya nanti bisa jadi penyanyi populer. Oke, namanya siapa Mbak? Tolong diperkenalkan kepada penonton. Hai, nama saya Widya Safitri. Biasanya saya dipanggil Wiwit atau Widya sih. Biasanya kalau di sekolah sih Widya. Oke, Widya. Iya. Saya umur 17 tahun, masih muda. Iya, masih sekolah, masih kelas 3 SMA. SMA-nya di SMA 5 Tangerang. SMA 5 Tangerang, negeri ya, bukan luar negeri. Negeri. Ya? Nah, kalau di SMA Muhammadiyah berarti kan luar negeri itu. Iya, Ya. karena bukan negeri, iya. Bukan negeri. Sih. Tapi ini negeri kan, SMA 5 negeri ya? Iya. Bukan SMA 5 Muhammadiyah bukan? Bukan. Bukan, oke, good. Baik, seputar tentang bakat, Wid, dapetnya dari mana, Wid? Wah, itu Tadi saya bilang dari orang tua. Gimana caranya orang tua ngajarin kamu untuk bisa bisa membawakan satu lagu? iya, karena dari kecil kan aku udah ikut orang tua gitu dari panggung ke panggung, jadi seiring berjalannya waktu jadi Bisa ingin sendiri, pengen sendiri, jadi ya gitu deh. Ada diajarin olah vokal nggak? Apa Iya, alamiah ada. aja? Iya, alami sih awalnya, tapi lama-lama kan karena mau terjun jadi ya sambil belajar. diajar aja. Iya, Oke. sambil. Terus gimana pengalaman pada waktu pertama kali naik panggung? Gemeteran nggak? Oh, Dengkul? banget. Banget. Itu Sini, Iya. basah nggak? udah gemeteran aja. Udah Awal-awal nyanyi masih didampingin mama, pokoknya di sebelah harus ada mama gitu. Oh, harus. Iya, dulu tuh. Kalau sekarang mau papa? Hah? Sekarang Enggak, papa? sekarang Enggak. sendiri aja. Kirain gantian. Dulu waktu kecil sama mama, giliran gede sama papa gitu, enggak ya? Yang ku hadapi, yang ku alami, kau selalu menunda untuk menyatakan dan mengungkapkan isi hatimu. Meski ku tahu sejak dulu kau memang mencintaiku. Pertama kali muncul di panggung, itu panggung mana tuh? Waduh, di mana ya dulu tuh? Kalau nggak Lupa. salah sih di GOR kayaknya aku mau. GOR. Ada tuh salah satu GOR, adanya di Perum sana. Oh, di Tangerang ya? Iya, di Oke, Tangerang. lagu apa itu? Kamu genrenya lagu apa nih? Dangdut, Aku pop, atau jazz? campur aja. Iya, lahap aja udah. Oke, apa aja ya bisa. Tapi cocoknya masing-masing tahu dong. Kan masing-masing punya perbedaan. Iya, beda. Iya. Sangat beda sih. Coba kalau dangdut coba sedikit. Kita pengen dengerin nih. Aduh, Iya. apa nih? Lagu apa itu yang cengkoknya kedengeran bahwa kamu memang Lagu apa ya? apa aja yang biasa kamu bawain? Ya nggak usah penuh. Aduh. Ini aja, sepotong aja. Kan penonton pengen tahu suara kamu kayak apa ya. Misalnya kalau dangdut itu kan ada meliuk-meliuknya. Nah, itu justru yang pengen diketahui. Ya, misalnya lagu Jangan Sampai Ada Bunga Yang Baru. Ya, ada itunya gitu. Oke. Terus Ya, gitu deh. lagu pop yang paling seneng lagu apa? Lagu pop banyak sih, tapi Lagu pop zaman sekarang apa lagu pop zaman dulu? Mama kamu kan jadul otomatis. Itu pasti lagunya lagu-lagu lama. Kalau Iya. kamu masa bawain lagu lama sih, kamu masih 17 tahun. kadang bawain. Oke, apa biasanya yang dibawain? Ayah. Kalau lagu lama, Ah. ya paling gitu. Andaikan Kau Datang ke Bali, lagunya Kus Oh, Plus. ada kata Terus kembali terus
Andai kau balik lagi. Kasih Ermi kulit itu. Kasih. Terus? Iya, ya gitu deh. Kalau Ermi kulit itu ini Bosas kan ya? Iya. Bosas, bisa juga Bosas. Kayaknya Nah, lagu yang akan kamu bawain nanti ini lagu Bosas nih. Iya benar. Iya, lagu Bosas ya. Ya, jangan lupa ya didengerin. Iya. Tuh, jangan lupa didengerin Iya. katanya ya. Wajib. Tapi juga subscribe and like and comment dong. Iya. Iya, oke. Terus Wit, apa namanya? Emang pengen jadi penyanyi beneran? Iya, pengen. Apa hanya sekedar hobi aja? Awalnya hobi tapi lama-lama kayaknya jadi berminat gitu. Tertantang. Iya, sangat tertantang. Emang kamu nggak tahu sekarang medannya susah sekali ya? Iya. Kalau dulu itu masih ada studio rekaman. Studio rekaman di mana kalau suara kamu bagus terus kemudian kamu diundang sama sama katakanlah produsernya, lagu kamu kemudian digandakan lewat CD ya. CD ya. Sakam padat itu. Tapi kalau sekarang nggak lagi. Sekarang ini kita asal berani, kemudian kita masukin ke YouTube, kemudian kita bisa mengundang banyak viewers, kemudian banyak subscriber, banyak komen-komen itu bisa tuh. Bisa ya. Kamu kira-kira bisa menembus nggak pakai melalui produser? Waduh. Ya, itu tergantung rezeki nanti. Tergantung ya, rezeki. Insya Allah lah bisa. Bisa ya. Pede aja kali ya. Iya, beda aja dulu. Pede aja dulu. Oke, memang seperti itu ya. Apalagi sekarang ini kelihatannya banyak orang yang supaya ngetop itu kemudian menempuh banyak jalan yang ini loh. Ya misalnya sekarang zaman TikTok. TikTok iya itu cepat banget kalau TikTok tuh. Oke, TikTok itu tapi juga banyak kalau supaya mengundang banyak viewer itu suka aneh-anehan. Iya. Baju copot satu-satu. Ya gitu ya. Kalau dulu kalau yang lain gitu maksudnya. Tentu kamu nggak mungkin kayak gitu kan. Insya Allah nggak. Oke. Terus kemudian kira-kira semenjak kamu mulai beranjak dewasa ini seminggu intensitas naik panggung berapa kali sih? Ya nggak nentu sih ya kalau kayak gitu. Yang pasti Sabtu Minggu kadang. Tapi juga kadang juga ada kosongnya. Gitu. Tapi umumnya yang itu dari penonton banyak kan lagu apa tuh? Yang senangnya penonton itu? Kalau gua di panggung pasti dangdut ya. Dangdut ya. Tapi kalau untuk kayak di gedung-gedung kan pasti pop gitu. Ya, tergantung situasi aja. Di mana ya? Iya sih. Iya, dangdut juga kayak yang dari Pantura aja bisa pada terkenal. Via Valen, terus apa lagi yang dari sana itu? Nela Karisma. Iya, Nela Karisma. Itu pada ngetop-ngetop juga tuh bisa aja. Tapi memang sekarang ini kita memerlukan banyak channeling karena kalau misalnya kita punya YouTube terus kemudian hanya kita yang nonton atau keluarga kita tuh agak sulit. Iya. Jadi mungkin memang kita harus bisa memancing sebanyak mungkin penonton. Oke, coba ceritain strategi kamu yang akan kamu tempuh guna mencapai apa yang kamu cita-citain, gimana? Langkah-langkah yang mau kamu ambil? Ya pastinya banyak belajar, udah pasti ya. Terus kayak ya banyak coba-coba aja. Misalnya mencoba dalam hal ini. Jadi sambil ikutin alurnya aja sih kalau aku. Oke. Dan satu hal juga yang penting bahwa penyanyi sekarang itu umumnya juga bukan hanya modal nyanyi, bukan hanya modal suara. Tapi mereka juga punya kompetensi dalam arti di samping suara tapi intelektualitasnya juga digenjot juga. Iya, supaya apa? Supaya kelihatan bahwa mereka itu adalah seorang penyanyi yang juga punya isi, bukan hanya ngandelin suara aja gitu ya. Sebab kalau suara tuh banyak. Oke, ada nggak pengalaman selama waktu kamu manggung itu yang sangat berkesan maupun yang kurang enakin? Kita yang mulai dari yang sangat berkesan dulu. Apa kira-kira? Kalau berkesan sih banyak ya sebenarnya. Semuanya pasti ada kesannya, tapi yang paling keingetan
Apa ya, kadang kalau ini suka lupa. Apa kira-kira? Yang paling ingat yang unforgettable along my life, along your life. Apa ya? Bingung. Bingung. Kalau yang paling gak ngenakin deh? Kalau nggak ngenakin, baru-baru ini sih terjadi. Oke, apa tuh? Karena masih ini ya, kita kan masih pandemi, kita masih covid gitu kan. Jadi pernah nyanyi acaranya itu dari jam 12 sampai jam 5 sore ya harusnya. Waktu itu ada tuh di salah satu tempat, kita baru nyanyi, baru sampai jam 2 itu udah dibubarin. Oh, iya. Karena ya alasannya karena memang masih covid juga kan. Jadi belum selesai nyanyi udah dibubarin. Itu bahkan sampai terjadi 2 kali. Oh ya? Iya, tapi ya enak juga sih karena kita bisa pulang duluan, bisa nyampe rumah. Iya. Tapi kan kontrak sesuai dengan kontrak dong. Iya. Nggak dikurangin karena kita separuh jalan dong. Enggak dong. Itu juga pernah saya alamin juga. Belum lama ini waktu kemarin malah. Saya lagi ngajar, tiba-tiba dibisikin panitia. Pak disuruh bubar. Loh, saya baru separuh ini. Ya pokoknya kata polisi suruh bubar. Ya udah saya ngebut. Saya ngebut bagaimana caranya? Saya suka materi harusnya ngajar sampai jam 5, jam 2 disuruh bubar. Baru habis selesai makan siang mulai lagi. Udah langsung didatengin panitia suruh bubar. Saya bingung. Lah ini materi harus sampai jam 5 ini. Kan berarti kan masih banyak. Saya dari awal sih santai-santai aja gitu ya. Oke, terus kalau manggung sama ayah kamu grogi malah tambah kuat. Apa kayak kadang-kadang kan ada orang yang malah nggak enak sama orang tua, mendingan sendiri. Enakan kan? Iya. Sebenarnya sama orang tua juga enak sih. Cuman tapi kadang mikirnya kalau misalnya sama orang tua terus gitu nanti malah kitanya akunya kayak enakan karena kalau kita sama orang kan misalnya kita ada kesalahan gitu kan. Kalau orang tua yang orang tua ya tetap ditegur, tapi kan kita anaknya gitu. Pernah nggak ada penonton yang kayaknya katakanlah komen tapi kemudian nggak ngenakin? Oh iya banyak. Misalnya apa? Misalnya kayak gitulah penyanyinya gitu kan. Oke, pertama kali kamu naik panggung umur berapa? Wah itu kalau naik panggung gitu, tapi belum terjun gitu ya, masih cuman nyanyi beberapa lagu aja. SD sih kayaknya. SD kelas berapa ya? Kelas 2 SD. 2 SD. Oke, sekarang sudah kelas 3 berarti SMA. 2 SD, 4 tambah 3 tambah 2. Lumayan tuh, udah 9 tahun. 9. Ada pengalaman atau kata-kata komen atau apa dari penonton yang bagi kamu cukup nyakitin tapi juga sekaligus menjadi pemicu? Oh iya. Apa itu kira-kira? Ya adalah yang ngomong kayak penyanyinya biasa banget gitu, terus biasa banget. Suaranya juga gitu kurang gitu kan. Terus macem-macem lah kayak kaku banget sih, nggak bisa joget gitu. Oh gitu. Biasa kan identiknya dengan gitu ya. Sebenarnya kan nggak harus kayak gitu juga gitu. Ya paling itu aja lah biasa ya namanya netizen. Penyanyi dangdut itu juga nggak semuanya goyang loh. Iya. Yang penting kan contohnya siapa itu penyanyi yang malah duduk aja kayak orang lumpuh. Siapa ya, ada tuh siapa penyanyi itu yang penyanyi dari Pantura itu? Evita Mala. Evita Mala mana pernah goyang? Lagunya semuanya sambil duduk. Lagunya selalu juga kan? Iya, nah berarti dangdut juga bisa yang kan seperti bisa itu. Untuk dinikmati. Nah, iya, nggak mesti dangdut itu harus joget-joget jungkir balik, nggak mesti. Oke, yang paling penting juga kita nggak perlu sampai kita patah gara-gara omongan orang. Iya, enggak. Pengalaman yang harus kita jadikan pelajaran itu. Justru kita harus tunjukin gitu kalau kita bisa. Contohnya kayak yang dialami sama Inul, kita tahu semua orang saya kira di Indonesia tahu Inul ya. Dia itu tadinya penyanyi dari panggung ke panggung, tapi kemudian dia menciptakan sesuatu yang barangkali pada waktu itu memang belum ada, goyang ngebor gitu loh. Iya. Ya kan, gara-gara yang goyang ngebor terus kemudian sampai dikomentarin sama penyanyi yang senior, antara lain sama Oma Irama ya, terus kemudian justru gara-gara dikomen sama Oma, nama dia ke bawah naik. Iya. Akhirnya sekarang jadi penyanyi yang bukan hanya populer tapi juga jadi kaya raya gitu. Ya, jadi artinya memang omongan orang itu kadang-kadang membuat kita jadi patah semangat, tapi juga
apa udah jadi hukum alam juga barangkali. Kadang-kadang orang tetap memang harus bikin sensasi. Iya. Harus bikin sensasi apa ya? Sesuatu, tapi jangan yang negatif tentu ya. Harus sesuatu yang membuat orang ngelihat, wah ini baru, apa ini? Sehingga apa orang menjadi tertarik dan kemudian orang jadi berkomen macam-macam. Dari komen itulah kemudian menjadi pemicu kita gitu ya. Iya, betul. Berarti kan kalau kamu kan dari umur 17 ini ya lumayan sih, artinya kalau mulainya dari kelas 2 SD ya cukuplah untuk kita belajar sedikit demi sedikit gitu. Tapi karena kamu masih kelas 2 kelas 3 SMA, apa ngeganggu nggak kalau lagi ada apa namanya undangan untuk nyanyi? Mengganggu sekolah nggak? Enggak sih, karena apa bisa membagi waktu aja gitu, karena kalau Senin sampai Jumat ya jadwal kita sekolah ya sekolah. Sabtu Minggu kan kita libur, aku libur gitu. Kalau ada undangan pas hari sekolah, terus kemudian pada waktu itu lagi ujian, tapi undangan ini lumayan gede dari juragan, gimana tuh? Tetap utamain sekolah sih, apalagi ujian kan penting. Oh iya. Nggak ngutamain itu, karena kan ya katakanlah kadang-kadang ujian suka aneh ya. Pas lagi hari sekolah, justru malah dapat order yang nilainya lumayan gitu loh. Iya, jadi minta izin datang siang karena mau sekolah dulu gitu. Oh gitu. Iya. Bagus juga, jadi ada selalu ada cara ya. Oke, barangkali kita juga nggak usah terlalu lama, mungkin ada hal yang ingin kamu sampaikan kepada penonton supaya memiliki semangat yang sama atau bagaimana, silakan. Iya, buat penonton pesan saya ya jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu berusaha tentunya, karena setiap ada kemauan pasti ada jalan, itu aja sih. Selalu ada jalan untuk setiap kemauan. Dan di mana ada peluang pastinya ada tantangan. Betul. Pasti itu. Jadi artinya kalau kita melihat ada peluang pasti ada tantangan, tapi sebaliknya kalau kita melihat ada tantangan itu pasti ada peluang. Ya kan? Karena yang ada di dunia ini semuanya berpasangan. Ada kesulitan, ada kemudahan, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Jadi ketika kita melihat suatu peluang, ya kita harus siap dengan tantangannya. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan, kita juga harus yakin bahwa peluang pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin semuanya itu tantangan semua. Nggak mungkin semuanya itu peluang semua. Nggak mungkin semuanya sedih terus, ya nggak mungkin juga semuanya senang terus. Kita sedih terus nangis ujung-ujungnya gila, ya kan? Iya, kita senang terus ketawa-ketawa ujungnya juga gila. Jadi memang udah ditentukan oleh Allah, semuanya memang serba berpasangan. Baik, demikian saja teman-teman sekalian, sobat-sobat Syabah. Kita sudah berkenalan dengan penyanyi baru kita yaitu Wiwit. Dan kita berharap bahwa tampilan adik kita ini tidak hanya sekali ini tapi bisa berlanjut ya, mudah-mudahan bisa meramaikan channel Syabah dan juga mudah-mudahan bisa menjadi suatu hiburan yang positif bagi penonton sekalian. Saya akhiri, assalamualaikum.